Selamat pagi buat Pak Gembala, Ibu Gembala. Terima kasih waktunya. Buat semua jemaat di sini, saya ucapkan Shalom. Ada sukacita? Amin. Terima kasih. Saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Sudarso, singkat, padat dan jelas. Ya, bukan Yosudarso tapi Sudarso. Saya lahir dari keluarga sederhana, mungkin miskin dan sangat minim sekali. Hidup kita minus sampai orang tua kita mati pun tidak pernah punya rumah. Satu hal, oh ya, sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya tadi Sudarso ya. Istri saya 1, anak saya 4. Pekerjaan saya sebagai supplier bahan bangunan barang-barang palen plastik di Jawa Timur dan di Surabaya. Teman-teman sudah pada tahu sih. Cuma saya baru kali ini hadir di sini, saya sangat mengucap syukur, saya terima kasih. Saya bisa hadir di sini ini bukan karena saya hebat, bukan karena saya kuat, tapi apa? Saya ingin ikut Tuhan. Melalui siapa? Bro Daniel. Dia bilang katanya mau kemantingan, ikut yuk. Oke, terima kasih. Saya nggak berlama-lama karena dikasih waktu 10-15 menit. Saya mau ceritakan bagaimana Tuhan bisa memulihkan saya. Saya dari keluarga Kristen, tapi hanya KTP. Ke gereja hanya rutinitas. Seperti yang dikatakan Bro Daniel, bagaimana kalau kita beribadah tapi kita nggak dapat sesuatu, itu berarti sia-sia, buang-buang waktu. Itulah hidup saya. Sehingga saya ingin memperbaiki hidup saya ke depan. Saya mesti menikah kan, ya kan? Saya mempunyai pasangan. Mindset saya harus dapat anak orang kaya. Tujuannya apa? Supaya kita bisa bersandar. Tetapi disendeni guling saya. Kenapa? Orang tua nggak setuju, mertua nggak setuju. Kalau orang tua saya 1 sudah meninggal, yang 1 opo kata anaknya. Karena orang tua juga nggak bisa membiayai. Kalau anaknya mau menikah, oke silakan. Masuk dalam pernikahan, pikir saya baik-baik saja. Karena apa? Kita sudah mampu membiayai nikah sendiri. Kita bisa bulan madu dan kita punya sisa uang angpau. Tahu ya Bapak Ibu angpau ya? Itu kita untung loh. Dalam menikah itu kita biaya habis 7 juta, angpaunya dapat 16 juta. Waktu dulu untung kita bisa bulan madu. Tetapi sering berjalannya waktu ternyata uang itu semakin lama semakin habis. Nah, motivasi saya akhirnya berpikir begini. Oh, mertuaku dulu gak setuju karena apa? Orang miskin. Kedua, karena aku mungkin tidak bisa menyenangkan anaknya. Ditanya gajianmu berapa? 300.000. Terus bisa apa untuk anakku? Saya tidak pernah berjanji apapun ke mertua. Tetapi satu hal cuma saya bisa katakan apa? Aku akan berusaha membahagiakan dia. Dalam pernikahan itu, waduh, sepertinya satu minggu itu seneng ya. Tapi masuk 1 semester itu mulai macam-macam pikirannya. Sehingga bagaimana uang yang tinggal sedikit itu kita putarkan ke dalam judi. Akhirnya motivasinya pingin cepat kaya. Karena apa? Dalam hal rumah tangga, karena mertua nggak setuju, sehingga saya harus berjuang sendiri. Pertama apa? Saya harus sewa rumah. Kedua apa? Saya harus kredit sepeda motor. Karena saya dalam masuk pernikahan itu saya tidak pernah punya rumah, mobil, motor ataupun sepeda ontel. Tidak pernah. Bayangin, mertua mana yang dapat menantu seperti itu, terus pekerjaannya gajinya cuma 300.000 lagi. Pada waktu itu UMR itu 1,2. Jauh dari UMR. Tapi bagaimana saya mau menunjukkan bahwa saya mampu ke mertua? Saya mulai judi, hobi saya bola. Mungkin pagi tadi Pak Gembala naik ke atas, saya lihat bola tadi malam. Highlightnya gitu ya. Tapi saya mulai nggak sedih. Karena apa? Pada waktu saya judi, Piala Eropa, Piala Dunia itu kan bergender. Tim gede ketemu tim kecil kalah. Gak masuk akal gitu. Kenapa kok seperti ini? Akhirnya satu ketika saya jatuh dalam kekalahan yang besar sekali. Di situ akhirnya saya mulai berpikir, saya harus minta tolong kemana? Kiri kanan nggak mungkin bisa bantu aku. Family, walaupun mereka mampu,
nggak mungkin bisa bantu saya karena apa? Reputasi papa saya mau utang tapi nggak mau bayar. Jadi backgroundnya nggak baik. Singkat cerita saya akhirnya terjerumus ke dalam perjudian yang lebih besar dan lebih besar lagi sehingga diuber-uber orang. Kalau kartu kredit diuber debt collector, tetapi kalau kalah judi diuber siapa? Awalnya Pak Daniel ini. Mudik ini suara sangat itu. Saya sering nggak pulang rumah otomatis kan, istri saya diteror, rumah tangga saya nggak karuan, cecok terus. Akhirnya saya selalu menyalahkan istri. Kenapa kamu kok sebagai istri nggak bisa nolong aku? Kenapa kamu kok nggak bisa menyediakan makanan yang enak buat aku? Kenapa? Aku jadi nggak betah di rumah. Istri saya cuma ngomong, kamu sudah ngasih aku uang belanja. Oh no, itu saya nggak ngasih, tapi saya menuntut. Itu kesalahan orang laki-laki, brengsek sekali laki-laki itu. Sudah salah marah dulu. Karena apa? Prinsip saya lebih baik marah dulu daripada dimarahin. Itu laki-laki. Tapi satu ketika saya betul-betul terpuruk sekali. Rumah tangga saya hampir berantakan. Setiap pernikahan, setiap percekcokan selalu muncul kalimat perceraian. Ini orang laki, habis manis, sepoin dibuang. Brengsek. Karena apa? Kita ini apa ya? Saya cari kesalahannya gini. Dulu mamamu nggak setuju, kenapa kamu mau kawin dengan aku? Salahmu sendiri dong. Ya wes, sekarang tak balik dong. Tapi istriku pegang firman Tuhan. Apa yang besar firman Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Walaupun susah apa ya wes, aku nerongso, aku alami. Singkat cerita akhirnya saya betul-betul terpuruk. Percekcokan rumah tangga, bercerai, wes gak ada akurin. Satu ketika saya punya mindset baru, jalan keluar. Ini Tuhan atau iblis yang ngasih jalan keluar itu. Saya dulu waktu SMA punya temen ganteng, putih, keren. Wah, kalau sekarang ini seperti artis drakor. Dia berantem. Saya tanya, kamu tinggal di mana? Di rumah tante Bu. Oh enak ya. Waktu sekolah dulu selalu keluar motor baru, ganti motor baru, keluar motor baru, ganti motor baru. Ternyata apa? Bukan tante sungguhan saya. Tinggal bersama tante gila. Waduh, ini jalan keluar ini saya begini. Saya minta tolong dia. Bro, kenalin aku dong ke tante-tante itu. Gitu. Saya mulai diajak sama dia karena apa? Iya lah, kok susah-susah. Ayo melok aku aja. Seneng oleh duit lo. Itu selang, apa itu? Selangkangan katanya. Pekerjaan saya tuh lo, gak karuan. Rumah tangga mau cerai, tapi ini ditawari bisnis selang, tapi selangkangan. Mohon Bapak Ibu ya, off the record ya. Di situ saya bilang, wah menarik ini. Saya dikenalin ke satu. Dia bilang apa? Tante-tante itu melihat saya, waduh, pertama, sorry ya, mukamu nggak masuk. Kedua, bodimu ya nggak masuk. Kenapa? Saya perlu kurus kerempeng. Ketiga, paling nggak suwi, diluban. Rugi aku bayar kamu mahal. Oke, ke pub, ke klub lainnya. Saya dikenalin, ngobrol, minum, terus saya bilang, saya mau cari kerjaan tambahan. Alusannya gitu ya, tapi satu motivasinya kan tahu kan ya. Ternyata tante yang lain bilang apa? Aku lihat kamu tuh wes gak ono potongannya belas. Bayang lo potongan itu gak ono, apalagi foto bayangkan itu potongan gak ada. Terus aku seksi, cantik, mulus. Aku serugi jadi. Tante-tante itu ngomongnya rugi loh, padahal sedodolan aku loh. Rugi dia loh. Lucuan gua rugi ya. Kalau saya dilecehkan, saya betul-betul nggak berharga. Iya kan? Aduh, saya betul-betul berdosa. Saya ingat pemulung itu loh di depan rumah saya, sampah dikorek-korek, botol aqua, botol klub, botol apa, gelas pun aqua itu, gelas cup itu loh. Diambil, dikumpulin, ada value-nya walaupun berapa, 5 rupiah. Tetapi saya betul-betul gak berharga. Wah, iblis, gak tahu iblis atau Tuhan ini ya kasih motivasi lain. Saya cari mami-mami yang lain. Saya datengin. Aku mau cari kerjaan tambahan. Ada gak?
Mau kerja apa kamu? Sembarang tak kerjakan, saya bilang. Terus gimana? Enggak sir aku katanya. Wih, ditolak katanya. Jurusku masuk katanya. Tanda coba dulu. Kalau tanda beli sepatu, beli sandal kan mesti dicoba. Jujur aja nggak mungkin nggak coba kan. Setelah dicoba, kalau enak nyaman, berapapun harganya dibeli. Nah itu bayaran aku tanda. Tapi nggak enak nggak usah bayar. Lu sentuhan gua rugi kan. Saya nggak laku lagi. Akhirnya saya ganti jurus lain. Saya bilang gini, tante, pertama gratis, sing kedua baru bayar. Lu sih gak mau lo, gak payu saya. Waduh, betul-betul sampah. Kalau di sampah ini saya mungkin nggak diambil sama pemulung, tinggal nunggu pembakaran. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan itu baik. Amin. Saya diambil dari sampah itu, saya dibersihkan, saya dipoles, saya dijadikan satu perabot yang mulia di dalam rumah tangga saya. Disitulah saya mulai belajar memposisikan diri saya. Saya sebagai suami di bawah Kristus. Di bawah suami adalah istri. Saya mulai meletakkan posisi saya dengan benar, bahwa saya sebagai suami di atas istri harus bisa menafkahi, membahagiakan seperti janji saya, dan menghidupi. Akhirnya saya delosor. Saya katakan di gudang belakang dulu, rumah kontrakan saya tuh hebat tuh. 5 kali 25 cuma 1 juta. Loh, di Surabaya kontrakan segitu mana ada? Nggak ada. Tapi 1 juta ada. Ternyata apa? Tetangga kiri kanan gini. Om, awakmu kok kerasan di omah ibu om? Kok iso? Iya, setannya wake. Loh, temenan memang setannya akeh. Ada toyol, ada pistol, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut, tanpa telinga, polosan gitu. Terus ada lagi cewek cantik. Wah, saya lihat cewek cantik atas sampai ke bawah. Lu gak nempel lantai. Oh, akhirnya ketakutan saya. Saya terusin yang punya rumah. Ternyata apa jawabnya? Oh, itu memang ada Dewi Pani. Kalau kamu ketemu dia, kamu akan sukses pekerjaan. Ah, masa nyatanya aku diuber-uber orang kok. Aku banyak masalah kok. Ternyata singkat cerita saya mengalami satu jalan buntu. Saya ndelosor, saya nungkur di lantai, saya teriak. Di situ tuh kumpulannya setan tuh ada. Saya teriak, kalau hantu yang keluar, aku ikut hantu. Kalau Tuhan yang keluar, aku ikut Tuhan. Untungnya saya bilang, Tuhan, tolong aku Tuhan. Ternyata Tuhan ini muncul saja. Saya teringat dengan firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Carilah Tuhan. Saya cari Tuhan itu akhirnya saya bilang, Tuhan angkat tengah-tengah muka saya. Dia katakan apa? Dari situ dan orang dia katakan, bangunlah, aku tahu masalah. Mulai hari ini kamu aku bebaskan dari kekalahan judi bola. Dan mulai hari ini kamu hidup benar, terjauh benar, kasihan istrimu. Baik Tuhan, kalau memang itu dari Engkau dan Engkau sanggup menolong saya mau mengikut Engkau kemanapun Kau utus aku, walaupun aku sebagai supir. Saya ngomong gitu. Karena beberapa orang ada yang ngomong gini, walaupun jadi jongos Tuhan aku mau, aku nggak mau jadi jongos, aku mau jadi supir aja. Nah, ternyata apa? Tuhan itu baik. Pada saat saya bernasar seperti itu, karena dari supir kan harus punya mobil. Ternyata Tuhan berkati mobil, dan saya punya motivasi. Waduh, saya ingin kan jemput pembicara top hospitality. Tapi Tuhan kasih mobil yang lain. Dan itu mulai terjadi pemulihan di dalam rumah tangga. Singkat cerita, mertua itu senang. Mertua itu heran. Kok bisa seperti ini gitu. Ternyata Tuhan itu sayang sama kamu gitu. Akhirnya perlahan-lahan rumah tangga itu dipulihkan. Saya nemuin bandarnya tidak mau ketemu saya. Karena apa? Dia katakan apa? Aku tahu apa yang kamu omong loh. Ingatan ya, mulai hari ini kamu jangan pernah judi bola lagi dan jangan pernah judi dalam bentuk apapun, dimanapun kamu berada, sekalipun judi terakhir. Tuhan. Bandarnya bilang gitu. Loh kok persis sama Tuhan ngomong? Saya ulangi, sorry toh, putus-putus telepon itu lo diulangi. Ternyata dia ngomong ulangi sama seperti yang Tuhan ngomong.
Dan hari itu saya mengalami satu kemenangan yang besar sekali. Bahkan hari itu juga saya mulai mendapatkan satu sukacita. Dan saya mulai membahagiakan istri, saya mulai kerja dengan benar. Pinjam uang 300.000 ke kakak saya. Saya mulai kerja benar. Saya mulai belajar apa itu kepercayaan. Saya mulai belajar apa itu ketekunan. Saya mulai belajar dan belajar dan belajar. Intinya kalau orang mau belajar itu pasti ada berhasil. Amen. Tapi kalau Anda tidak mau belajar, jangan harap Anda dapat nilai baik. Itu seperti itu. Rumah tangga saya dipulihkan. Saya mulai berani ambil motor, mobil, rumah, dan hidup nikah saya pun dipulihkan. Istri divonis tidak bisa punya anak, ternyata sekarang anaknya 4. Kalau nggak disteril malah akeh anaknya. Bahaya. Karena apa? Hubungan yang dipulihkan otomatis ada satu kesatuan, keintiman. Itu. Hanya saya diberkati. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan, Kau karunia saya 4 orang anak. Saya ingin punya 4 berobat itu. Dan Kau beri saya anak banyak. Saya ingin menyekolahkan mereka ke sekolah favorit. Ngomong aja gitu sama Tuhan. Gandeng istri, ayo nih, kita doa sepakat. Ayo sayangku, kita doa sepakat. Kita ngomong sama Tuhan, minta apapun di dalam nama Tuhan, dua orang sepakat. Tuhan pasti kabulkan. Amin. Akhirnya perlahan tapi pasti hidup saya mulai membaik. Dan saya mulai masuk dalam pelayanan demi pelayanan. Ibadah saya sudah saya rubah, mindset saya, paradigma saya rubah semua. Dan saya mau melayani Tuhan kemanapun Tuhan utus. Sekalipun yang namanya komitmen itu berat. Karena komitmen itu artinya apa? Kita tahu dan sadar apa yang kita lakukan walaupun hasil akhirnya rugi. Tetapi bersama dengan Tuhan kita tidak akan rugi. Bersama dengan Tuhan kita akan dapatkan kemenangan demi kemenangan. Amen. Sakit penyakit mungkin bisa menghambat. Saya tadi bilang sama Pak Al, saya mau kesaksian, tapi kok baru ini kok aneh gitu. Kemarin enggak kok pagi ini kok baru. Tapi satu hal, pada saat kesaksian disampaikan, firman Tuhan bekerja dan kita semua pasti diberkati. Ada satu ayat yang menguatkan saya di Ibrani 13 ayat 5. Janganlah engkau menjadi hamba uang, tetapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku tidak akan sekali-kali membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya, pernah nggak ngalami pertolongan Tuhan? Amin. Pernah ya? Amin. Berkali-kali nggak? Berkali-kali. Tapi satu hal yang pasti, pertolongan Tuhan itu pasti. Waktu kita bukan waktu Tuhan, tetapi waktu Tuhan pasti terbaik buat kita. Saya puji Tuhan, bersyukur sekali anak saya sudah bertumbuh dewasa, dapat pekerjaan, yang satu baru kerja, yang satu masuk kuliah, yang satu masuk SMA, yang satu masuk SMP. Buat saudara, dengan biaya yang sekian besar, tapi Tuhan cukupkan. Ada program sekolah, bayar setahun gratis sebulan. Saya ambil saudara, semua sudah bayar setahun. Karena sebulan itu 2 juta uang sekolahnya. Kalau bayar setahun gratis 1 bulan kan lumayan, potongannya 2 juta. Itu hitungan orang bisnis Pak. Dipotong 2% mau, apalagi dipotong 2 juta. Saya tutup ini. Dan disitulah akhirnya saya apa? Mendapatkan satu paradigma, satu impartasi dari teman-teman yang saling mensupport, saling mendukung, saling menguatkan bahwa apa? Berkat itu bukan sasaran kita, tetapi berkat itu menjadi sarana kita bisa melayani Tuhan. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Semoga kesaksian ini berkat dan itu dan